Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Atta Discourse. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah sangat kita kenal mungkin karena sudah beberapa kali mengisi di video di channel Atta Discourse. Selamat malam Bapak Aminuddin. Malam, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Kayaknya seger. Oh, seger banget. Sama gimana Pak? Alhamdulillah seger juga. Setelah obrolan yang tadi. Iya. Oke. Luar biasa. Ini Pak Amin, ini kan sudah masuk tahun ajaran baru. Ada fenomena yang dari dulu sampai sekarang masih terjadi, yaitu namanya bullying. Ya. Hari ini kita membahas bullying itu Pak ya. Dimulai dari awal Pak Amin. Ya. Apa sih bullying itu? Ya, bullying itu dari semuanya tahu lah itu dari bahasa Inggris. Intinya adalah perilaku, tindak yang istilahnya sifatnya penindasan Ya. atau kekerasan yang dilakukan satu atau dua orang. Yang dilakukan itu mereka merasa lebih kuat karena mereka lebih kuat dari korban, dan juga dilakukannya itu melakukannya secara berulang terus Secara menerus. berulang-ulang. Jadi dua poin ya, mereka itu lebih kuat atau merasa lebih kuat dan itu, melakukannya itu pasti secara berulang-ulang. Oke. Kalau sekali belum tentu bisa disebut bullying, tapi kalau berulang-ulang dan terus korbannya itu atau dia melakukan pada korban yang lain, maka itu sudah bisa disebut bullying. Tinggal dia skalanya berapa. Dia skalanya berapa, dia tinggi, sedang atau rendah. Itu gimana itu? Kalau rendah, sedang, tinggi ya istilahnya. Kalau rendah artinya besok mungkin dia sudah tidak melakukan lagi. Oh gitu. Udah bosan lah, biasa. Dia menganggap itu biasa. Tapi kalau dia sudah pada resiko yang tinggi, korban ini sudah merasa terintimidasi banget. Oh gitu. Wah, sangat itu banyak terjadi lah, yang bahkan sampai tidak mau sekolah. Ini tidak hanya pada siswa loh. Ya. Tidak sama siswa loh, bisa kakak kelas, bisa gurunya, bisa pegawainya, atau bahkan yang membuli itu kebalikannya. Maksudnya yang lebih muda, tetapi dia lebih kuat, powernya lebih kuat kepada yang lebih seniornya misalkan, itu bisa. Bahkan beberapa kejadian itu yang kita tangani itu adik kelasnya bisa mengalahkan kakak kelasnya, karena si kakak kelasnya ini memang istilahnya dalam kondisi yang lemah lah, dalam status yang lebih lemah, istilahnya begitu. Terus gini Pak Amin, ini pengalaman. Dulu ketika di sekolah ada yang lapor, saya dibully Pak, atau ketika itu ada perkelahian. Terus ditanya, kamu kenapa kok berkelahi? Saya dibully Pak. Nah, yang satunya ditanya, kamu membuli ini? Enggak Pak, cuma bercanda. Nah itu atasnya apa sih? Bisa dikatakan itu sebagai bullying atau hanya sekedar bercanda? Nah, itu yang sering disalahpahami orang ya, antara bercanda dengan bullying. Jadi kalau bercanda itu setara. Sama-sama senengnya, sama-sama terhiburnya, sama-sama merasa itu bukan sebagai bahan bulian, tapi adalah komunikasi keakraban, pergaulan gitu aja. Pergaulan lah. Jadi ada bedanya loh ya. Dia merasa dia tidak terintimidasi, dia merasa itu hanya pergaulan, dan mereka memang sering berteman. Susah senang mereka tahu, ya itu wajar, itu bedanya bercanda ya, itu sering disalahpahami loh ya. Kalau bullying berbeda. Bullying itu pembuli atau pelaku itu merasa lebih kuat. Dan melakukan ini kepada yang lebih lemah. Melakukannya secara terus-menerus, tetapi kalau dia dibalas, dia tidak terima, lebih keras lagi. Bedanya seperti itu.
Berarti memang penindasan Ada penindasan kekerasan itu bullying, itu bedanya di situ. Gitu. Oke. Terus yang bisa dikategorikan sebagai bullying itu apa aja, Pak? Bullying itu dikatakan bully ya, sangat banyak. Sampean jalan, tiba-tiba saya pukul. Ya. Udah sekali, oke, zaman masih nerima. Karena biasalah mungkin. Besok dicoba lagi, jalan lagi, pukul lagi, atau tiba-tiba diem coreti. Akhirnya karena tidak ada rasa perlawanan, tidak ada melawan, tidak ada arus balik, saya merasa nyaman. Si pembuli. Ya, si pembuli, saya merasa nyaman, saya teruskan. Saman melawan, saya lebih keras lagi. Misalkan pukul gini terus saya balas, terus langsung tak pukuli. Bahkan banyak yang membantu saya. Lah itu sudah bullying. Tetapi kalau kesannya bercanda atau kesannya masih setara, tidak bisa disebut bullying ya. Berarti fisik itu termasuk bullying? Iya, sudah termasuk bullying. Oke. Cacian maki juga termasuk. Olok-olok itu biasanya olok-olok ini adalah orang tua, status sosial, fisik tubuh, melibatkan fisiknya mungkin ada yang lebih unik berbeda dari yang lainnya. Terus dikatain gitu istilahnya. Dikatain lah istilahnya, dicaci maki lah istilahnya. Terus ada kebiasaan dia yang istilahnya tidak bisa dikendalikan olehnya. Misalkan, contohnya, mohon maaf ya, misalkan gagap itu ya. Gagap, oke. Nah, itu kan bisa dilakukan boleh. Itu Pak, yang di TV kan Aziz gagap itu gimana itu? Ya tidak semua di TV itu saya sayangkan, tidak semua di televisi bisa dicontoh. Oh gitu Pak ya. Mereka kan ada profesi itu pelawak, artis, ada skenarionya dan mereka sudah memahami resikonya. Ini terkadang diambil oleh masyarakat, tontonan ini menjadi tuntunan sehingga seakan-akan itu wajar bener, padahal itu terkadang tidak mendidik. Menurut perlindungan anak, menurut Komisi Penyiaran Indonesia itu bisa dianggap bahwa sebenarnya tidak mendidik. Dan banyak kan itu dilayangkan. Ya, ditegur kan banyak. Karena ternyata ditiru sama yang lain. Tiba-tiba misalkan maaf ya jalan terus dilempari tepung, telur. Itu terkadang dilakukan. Prank-prank itu, Pak? Prank termasuk itu beberapa prank itu. Kalau prank yang menambah semakin keakraban ya nggak ada masalah. Tapi kalau prank yang sampai mengagetkan orang, sampai membuat orang sakit, sampai membuat orang itu, bahkan ada kan prank yang istilahnya sampai meninggal itu, tertabrak. Jadi saya lihat luar negeri, dia di prank karena saking takutnya, jadi si orang ini lari kan tabrak mobil. Terus yang terakhir ulang tahun diikat di tiang listrik, terus diguyur sama air, lah nyetrum udah. Nah, itu yang niatnya bercanda malah menjadi prank itu ya. Tetapi yang bullying ini sifatnya memang bullying itu bukan sifat yang inginnya senang-senang, enggak, tetapi dia itu memang merasa saya harus membuli dia karena itu akan membuat perasaan si pembuli itu senang, merasa pembuli itu puas. Kalau enggak melakukan gitu enggak enak. Dan itu dilakukannya terus menerus loh. Ini bedanya itu loh ya dengan mungkin bedanya pras dengan bedanya dengan prank dan sebagainya, mungkin batasnya itu. Oke. Terus gini Pak, kok bisa sih anak itu menjadi pembuli? Ya. Itu kebiasaan apa? Ya. Mungkin kebiasaan dari rumah seperti ini nanti menyebabkan anaknya gitu. Ya bagaimana Pak? Contoh bisa, pokoknya anak sudah mulai bisa berkomunikasi, sudah bisa mulai mengerti, sudah mulai bisa bergerak, maka ini mereka sudah bisa mencontoh orang lain. Nah, biasanya dilihat dari contoh orang lain itu. Berarti memang dari luar dulu Pak ya? Ya, contoh pasti dari lingkungan tuh pasti. Lingkungannya ternyata biasa membuli si orang itu. Dia anak kecil ini kan lihat, sehingga dia merasa sebagai kewajaran. Terus seperti itu dia kembangkan, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan, sudah dia klop sudah.
jadi seperti wajar-wajar Ya, saja gitu jadi ya, Pak? contohnya dari lingkungan. Ada yang anak itu jadi pembuli karena dia jadi korban bully. Oh, Nah, sewaktu dia merasa lebih kuat, wah dia membuli lagi yang lainnya. oh, Dan itu banyak terjadi dulu di waktu masa orientasi siswa. oh, MOS itu, Pak. MOS itu sering dulu terjadi pakai Oh, ya. nama yang besar. Kakak kelasnya ngerjain adiknya, ngerjain nanti adiknya. kakaknya lulus dia jadi Ya, senior, ngerjain. Oh. Pakai kuncir, pakai apa itu kan Itu kan nggak sakit, Pak. Dikerjain yang seperti itu kan nggak sakit contohnya. nggak sakit. Itu termasuk bullying juga. Jadi bullying itu sakitnya bukan di fisik ya, Oh, gitu. tapi mental ya nyerangnya ya. Hmm. Misalkan saya katakan kalau dia sakitnya di fisik, tinju itu juga sakitnya fisik. Pertandingan karate sakitnya juga fisik, tapi mentalnya kan tidak merasa sakit. Korban bullying itu mentalnya yang diserang. Wah, itu yang bahaya gitu loh, bukan fisiknya aja. Jadi dia misalkan dicubit, sakit kan? Iya. Kalau secara terus menerus dia kan merasa tertekan. Aduh, nanti saya akan diginikan lagi, dicoret ininya apa? Pakai pulpen, pakai apa? Lama-lama tuh mentalnya yang terserang. Oh. Jadi korban bullying itu bukan fisiknya yang kita khawatirkan, tapi mentalnya kan tidak hanya fisik, bisa olok-olok, bisa apa. Yang cyberbullying itu, Gimana itu? cyberbullying itu kan rata-rata yang mereka yang tidak iya. mampu dibully. Ada contoh artis TikTok itu, Yang siapa itu, Pak? Yang siapa ya lupa saya. Artis TikTok yang awal-awal Indonesia? Indonesia yang anak muda itu masih usia SMP. Gimana itu, Pak? Dia apa namanya cakep banget itu kan, terus akhirnya waktu di live Ya. lah ternyata cuma gitu ya, aduh ini siapa itu lah lupa Cowok saya. itu ya? Cowok. Iya, Wah, cuma gitu. Terus akhirnya dia keluar rumah, Dibully secara nasional. dibully secara nasional. Netizen kan, netizen itu seakan-akan maha benar itulah dengan segala ucapan. Lah itu bisa melakukan pembulian. Oh, gitu. Atau seseorang bermain misalkan musik, dia kurang enak atau dia tidak bisa bersama dengan teman-temannya, akhirnya tersebar. Yang membuli bukan yang bermain tapi bisa orang lain. Wah itu kayak gini nggak cocok ini. Nah itu bisa, itu termasuk pembulian. Mentalnya yang terserang. Oke. Mentalnya yang terserang. Itu yang bahaya di situ. Oke, terus gini Pak Amin ya. Ini berdasarkan pengalaman saja. Dulu ketika jadi wali kelas, ada anak yang melapor. Pak, saya dibully teman-teman. Saya nggak nyaman dan lain sebagainya. Saya tanya, siapa yang membuli kamu? Dijawab Pak, si A, si B, si C, banyak. Hampir setengah Semuanya kelas. lah. Ya, hampir lah. Saya panggil. Benar kamu bully ini. Saya tanya lah, saya cecar istilahnya. Yang benar-benar ngaku dan mereka saling tunjuk kan, yang ini ya. Ternyata mengkerucut ada 2 orang saja. Yang lainnya itu ternyata cuma ketawa-ketawa aja. Ketika bully ini, yang satu tadi yang bully ini, yang lain wah gitulah. Ya. Lah, yang terbully tadi nganggapnya itu mereka juga ikut bully, itu gimana? Betul. Ya, betul. Jadi gini. Ini itu kalau saya namakan ini shadow, bayangan, pembuli bayangan. Oke. Shadow ini tidak melakukan. Oh namanya shadow, namanya bayangan, tidak melakukan dia. Tetapi namanya bayangan ya ngikut yang melakukan. Awalnya memang tidak ada. Jadi awalnya tidak ada. Jadi pembuli ini akan lebih semangat kalau memang shadow-nya ini malah mendukung. Oh, jadi ada supporternya gitu. Supporternya lah istilahnya. Pemain musik gak ada penonton yang gak asik. Dangdut gak ada penonton yang gak asik gitu loh. Terus pemain bola gak ada yang nyorai yang gak asik gitu loh. Pemain operan tidak ada yang tepuk tangan juga gak asik. Lah inilah yang membuat terkadang itu pembuli itu sama. Semakin dia mendapatkan kebintangannya dari membuli, wah semakin dia semangat. Itu malah memperparah itu. Malah memperparah. Dan itu sering saya temui, misalkan si A tiba-tiba diikat ininya apa belakangnya. Ya. Terus dia ditertawain seluruh seneng kan, yang membuli seneng. Asik, aku berarti berhasil, berarti aku didukung. Lah ini yang berbahaya. Jadi apa ya?
ada orang berkelahi lah istilahnya. Ada orang berkelahi. Ini yang menonton tidak malah memisah, malah menonton menyorak. Iya sama kayak itu. Sama kayak itu. Berarti memang sama Pak ya antara pembuli sama yang sedo tadi hampir sama kedudukannya ya. Jadi hampir sama tapi tidak melakukan bedanya. Cuma dia memberi semangat itu kan. Kalau dalam hukum ya itu delik lah. Istilah delik hukum tapi yo dulu ya bingung itu gimana ini. Yang lain ngaku, yang lain nggak ngaku. Terus gini Pak Amin, itu tadi kan dari sudut pembulinya. Sekarang yang dibully.